Assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin ya. Sini silakan masuk. Ini minumannya ya, silakan diminum. Terima kasih. Mohon maaf, ada apa ya maksud kedatangan kalian ke sini? Tentu saja, kami datang ke sini untuk bersilaturahmi. Oh begitu, tapi sejujurnya saya tidak kenal kalian. Kalian sangat asing dan mungkin ini pertama kalinya saya melihat kalian. Apakah boleh ku menambah isi cangkirnya? Ya, cangkirnya boleh diisi lagi sekiranya tidak memberatkan. Taksu? Ada apa, Pak? Bu, gimana Taksu anak kita? Taksu sedang pergi keluar mengunjungi rumah temannya untuk lebaran di sana. Ini, Pak. Aku pamit pergi dulu untuk ke rumah tetangga. Ya, hati-hati. Aku sudah menjalani perjalanan yang panjang sebelum menemukan rumah ini. Menaiki kapal laut, kereta api, dan kemudian pesawat terbang. Kalian datang dari Jakarta. Tidak. Lalu, tidak ada kereta api yang sepanjang itu di pulau lain. Dan saya pun kenal dengan salah satu teman yang tinggal di Jakarta. Apakah kalian salah satu anggota keluarga Ikra atau Sugianto? Tidak. Bagaimana dengan kesehatan Bapak? Apakah memiliki keluhan asam urat atau darah tinggi? Alhamdulillah, selama ini saya tidak mempunyai keluhan apapun. Apakah Bapak rajin olahraga dan memiliki pantangan dalam makanan? Ya, saya rajin olahraga dan pantang dalam makanan. Sepertinya tidak, karena apa yang saya makan sudah diatur oleh istri saya. Lalu, bagaimana dengan kopi? Berapa kali minum kopi sehari? Apakah Bapak merokok? Saya lebih menyukai teh daripada kopi, dan saya tidak merokok. Bagaimana Bapak bisa menghindar dari rokok yang menjadi alat pergaulan itu? Apakah Bapak memang tidak merokok sejak awal? Tapi nampaknya itu mustahil, karena merokok sudah jadi identitas semua pemuda yang aktif. Jadi, bagaimana caranya Bapak keluar dari cengkraman rokok yang menjadi salah satu pembunuh kejam itu? Ya, saya memang tidak suka dengan rokok. Bagaimana caranya? Bukankah untuk membebaskan diri dari nikotin itu sangat sulit? Nikotin tak bisa dihindari seperti salah satu temanku yang sangat sulit untuk berhenti merokok, namun selalu gagal lagi bercerai dengan rokok. Ya, mungkin temanmu sudah kecanduan dengan nikotin. Lalu apakah Bapak tidak pernah merasa takut karena sudah melakukan dosa? Bukan dosa yang dilakukan dengan sengaja, tapi dosa-dosa yang tak diketahui, semacam kekhilafan atau kekurang tahuan. Tentu saja aku takut dengan dosa, entah yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, ada beberapa tingkat dosa yang biasa dilakukan oleh manusia tanpa disadari oleh pelakunya. Pertama, dosa bagi yang membiarkan perbuatan berdosa dilakukan, seperti melihat ada pencuri. Kalau diam saja tidak berusaha menghalangi pencuri itu melakukan praktik jahanamnya merugikan orang lain. Orang yang melihat itu berarti setuju dan ikut mencuri. Hukumannya sama saja. Yang kedua, dosa yang tidak peduli terhadap orang-orang yang sudah melakukan dosa. Tidak pernah berusaha untuk memberikan teguran atau bimbingan agar orang yang berdosa itu sadar pada perbuatannya. Jangan-jangan pendosa itu melakukan dosanya karena tak tahu itu perbuatan dosa. Bagi yang tahu tetapi membiarkan saja orang itu sesat, hukumannya sama. Orang itu berarti ikut membantu melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, dosa bagi yang tidak mau memaafkan mereka yang berdosa karena ingin menghukum agar pendosa itu kapok. Seorang yang berbuat dosa terlalu besar mungkin sudah tertutup mata hatinya, sehingga ia tidak melihat perbuatan dosa itu. Jadi, ia pasti malu datang untuk meminta maaf karena ia sendiri sadar perbuatannya itu sulit dimaafkan. Sudah cukup kunjungan saya kali ini.
Terima kasih atas penerimaan Pak Ahmad yang begitu baik. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Kenapa, Pak? Kok dari tadi bengong melulu? Masa makan kacang sampai setengah toples? Nanti bibirnya lumpangan loh. Mau minum lagi? Lah, tadi ada tamu ibu, tidak tahu. Tamu siapa toh, Pak? Sudahlah, Bapak baru ingat. Ayo Bu, kita ke rumah Pak Bimantaro untuk mengucapkan selamat hari raya. Loh, bukannya dia musuh kita yang sudah memfitnah Bapak korupsi uang warga yang mau dipakai untuk membangun sekolah? Betul, dan sekarang sudah terbukti itu bohong. Dia pasti malu besar. Dia orang berpendidikan tinggi. Pasti dia tidak akan berani meminta maaf karena ia tahu fitnahnya yang kejam itu sukar dimaafkan. Kita ke sana saja. Jangan biarkan dia berdosa. Sekarang, mumpung masih siang. Kenapa Bapak jadi berubah pikiran? Bukannya Bapak yang kemarin mati-matian menolak keras waktu diajak untuk silaturahmi maaf-maafan ke situ? Ya, tapi tadi aku kedatangan tamu. Dia bilang, tolonglah orang yang tidak berani mengakui dosanya, supaya berkurang dosanya, dan supaya aku sendiri tidak berdosa, karena sudah membiarkan orang terus berdosa. Ayo Bu. Tamu siapa? Memang tadi ada tamu? Sudah, kok ngomong terus? Ayo cepat, nanti keburu malam. Apa yang sudah menyebabkan Bapak berbalik pikiran? Sudah betul apa yang Bapak putuskan. Orang kayak itu adalah teroris yang berbuat seenak perutnya sendiri saja. Tanpa punya bukti, dia dengan seenak perutnya main tuduh mengatakan Bapak sudah makan uang warga. Dan itu menyangkut nilai sampai 1,5 miliar. Padahal uang itu tidak hilang, tapi dipinjamkan oleh bendahara pada warga yang memerlukan atas persetujuan panitia pembangunan sekolah itu sendiri. Dan orang kaya itu termasuk anggotanya, tapi tidak pernah hadir dalam rapat. Belum apa-apa, dia sudah mengundang wartawan dan berkoar-koar ingin menarik simpati masyarakat karena ia ingin terpilih menjadi caleg. Lihat sekarang, masyarakat menjadi marah. Hampir saja dia didemo. Tapi atas kesalahannya itu, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Malah menuduh warga yang berusaha memfitnah dia. Dia berkuar-kuar lagi di mana-mana, mengatakan sudah diacuhin warga. Lalu, sekarang bukannya minta maaf, dia malah bikin rumahnya open house. Supaya kita rame-rame datang ke situ maaf-maafan, seakan-akan kita semua yang salah. Itu kan memutar balik soal. Ngapain kita meladeni orang yang schizophrenia? Untuk menunjukkan bahwa kita berjiwa besar. Ah, itu namanya jiwa kecil. Seperti kita semua ngiler mau makan enak dan ambil bungkusan. Paling juga dia dapat dari sponsor. Bungkusan apa? Aku baru datang dari rumah tetangga yang barusan ke sana. Tiap orang yang datang ke situ pulangnya dibawain tas plastik berisi souvenir. Tahu apa isi tas itu? Barang-barang contohnya rokok, sampo, sabun, ciki-ciki racun, dan paket mie baru yang pasti dia dapat dari sponsor. Silakan masuk Pak. Sebentar lagi akan ditutup. Sabar, niat kita datang kemari baik. Jangan kita rusak dengan perasaan negatif. Ini hari untuk saling memaafkan. Silakan Pak, Ibu. Apa sopnya mau dipanasin dulu? Tidak usah. Terima kasih ya. Silahkan Bapak dan Ibu yang santai saja. Kalau nanti ada yang mau dibawa pulang, pesan Ibu, mangga kotak plastiknya ada di atas meja itu. Atau perlu saya bantu? Ya, baiklah. Terima kasih. Tapi tuan rumahnya kemana? Kok gak nongol? Oh ya Bu, Bapak dan Ibu minta maaf. Keluar sebentar untuk bersilaturahmi karena sudah seharian di rumah. Tapi sebentar lagi beliau akan datang. Silahkan menunggu sebentar ya. Sebentar apaan? Ini sudah 1 jam.
Ngapain kita kemari, Pak? Oh ada Pak Ahmad dan Bu Ahmad toh. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin juga. Kami langsung saja mau bersilaturahmi pada yang lain. Makan saja dulu, Bu. Tidak usah. Saya takut kesorean karena tadi tidak sempat mengunjungi yang lain. Kalau begitu, bawa saja ini. Terima kasih banyak. Kalau begitu, kami duluan. Salam untuk Bapak dan Ibu Bimantaro ya. Ayo Pak Ahmad, Bu Ahmad. Duduklah Bu. Kedatangan kita kemari mau menunjukkan kepada dia bahwa meskipun kita sebenarnya yang pantas dimintai maaf, tapi kita sudah datang kemari karena dia sendiri tidak punya nyali untuk minta maaf. Ini sebuah pembelajaran moral kepada dia. Alhamdulillah, meskipun di situ makanannya enak-enak, diupah juga aku tidak mau masuk lagi. Ini penghinaan. Bapak terlalu lembek. Mau datang. Dia akan tambah sombong sekarang. Lihat, nggak ada orang yang datang ke situ karena semua punya harga diri. Kita saja yang coba-coba datang karena jiwa kita yang besar. Akhirnya dihina seperti ini. Orang kaya tidak pernah peduli apalagi mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain. Dia tidak akan mau melihat kesalahannya karena matanya sudah penuh berisi tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita yang salah. Tidak akan ada pikiran malu apalagi mau minta maaf sama kita. Dia pikir dengar uangnya itu semua bisa diatur. Memang bisa. Lihat itu. Jilat-jilatnya yang datang tadi. Mereka menyangka kita ini mau ikut-ikutan menjilat. Malu. Pak, dari mana aja? Bapak kamu baru saja membuktikan kekonyolannya. Oh ya? Tumben. Habis sudah aku dipermalukan. Kenapa? Bapak kamu mau menolong bangsat yang tidak pernah berani datang minta maaf karena keder. Lantaran dosanya sudah kelewatan itu. Gak taunya maksud perangkap dan dipermalukan habis. Rumahnya kosong. Siapa? Setan kaya yang... Maaf Ibu, Bapak. Sudah ditunggu 3 jam. Ditunggu? Ngapain? Kan Bapak silaturahmi. Udah tak bilangin begitu. Tapi tamunya ngotot mau nungguin. Siapa sih? Saya Pak Bimantoro. Minal aidin wa faizin Pak Ahmad. Maafkan kesalahan saya sama Bapak. Saya juga mohon maaf lahir dan batin. Selama ini saya juga banyak salah sama Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak bisa menemukan alamatnya. Apa mungkin dia sudah pindah atau sudah tak ada? Bagaimana kalau aku nginap saja di sini? Tidur, Pak. Sudah malam. Ya, sebentar lagi. Jangan pakai sebentar lagi. Angin malam merusak paru-paru. Ayo. Ayo. Ya. Tapi dia bagaimana? Apa? Enggak.